Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menanti pergantian tahun ya. Semoga di 2025 kita jauh lebih baik lagi, makin berkembang, makin sukses, makin makmur dan bahagia. Amin. Nah, hari ini gua akan membahas seputar kaleidoskop seputar apa aja yang seru di La Liga, khususnya untuk Barcelona ya. Jadi ada momen-momen apa aja yang paling keinget banget di antara pertandingan-pertandingan, drama-drama, info-info seputar Barcelona sepanjang 2024. Dan selanjutnya juga gua akan bahas sedikit tentang masa depan Dani Olmo, yang dia bisa apa enggak nih di Barcelona nih, karena deadline-nya adalah tanggal 31 Desember. Jadi kalau di sini malam mungkin nanti siang baru kita dapat lagi info seputar Dani Olmo. Gue akan jelasin juga masalahnya seperti apa. Dan gue juga mau salam-salam sapa-sapa buat kalian yang setia selalu menonton Pakar Bola, Karbol Mania ya. Karena sejauh ini kayaknya 2025 gue kalau bahas bola hanya di YouTube. Jadi di media sosial gua, di TikTok, Instagram, di Twitter, bahkan di X, bahkan gua kayaknya udah nggak bahas bola lagi. Jadi kalian ngumpul di sini, ngobrol di sini, diskusi di sini. Kalau lu mau lihat gua bahas bola di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Oke, absen semua udah dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang utangnya belum dibayar sama teman segera dibayar, yang lagi sekolah, lagi kuliah, semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke, di pertama langsung aja ini gue mau bahas berita tentang Dani Olmo dulu ya, karena hampir setiap tahun Barcelona ini selalu bermasalah, selalu kena sangkut paut dengan financial fair play. Ya, salary cap dari Barcelona nih selalu ada masalah aja setiap tahun. Entah belanjanya terlalu banyak, entah batas gaji pemain itu melebihi salary cap ya, batas maksimum dari La Liga. Karena gue sih nggak baca semua jumlah pemain La Liga semua berapa gitu. Cuma Barcelona ini yang selalu masalah, entah dari skuad gemuk atau belanjanya yang sering. Karena apa? Karena Barcelona, perlu kita ingat lagi, Barcelona itu sebenarnya masih banyak yang pemain dari Barcelona yang di loan, yang dijual secara tidak langsung. Itu adalah masih pemain Barcelona. Itu yang membuat Barcelona jadi skuadnya gemuk gitu. Jadi harus gaji banyak orang. Walaupun kayak pasti ada klausul pemain yang di loan itu digaji setengah atau 70% dari klub yang dibelanya sekarang, tapi Barcelona tetap kayak ngasih gaji gitu, ada klausul-klausul kontrak. Jadi ngelon itu biar memang tugasnya buat dijual nanti ya, atau buat balik lagi kalau misalkan bagus mainnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin Barcelona jadi kebanyakan pemain. Jadi sehingga ketika didaftarin di La Liga itu masih ada pemain yang di loan buat tahun depan atau di loan buat tahun ini masih di Barcelona. Ternyata masih ada mereka gitu. Ya. Coba kalau kita pikir-pikir lagi, kemarin masukin Christensen, masukin Araujo, masukin siapa itu pemain-pemain yang cedera, masukin Ansu Fati karena susah dijual. Terus juga masukin beberapa, ngangkat juga pemain dari Barca Athletic yang ke Barca Senior. Terus beli Dani Olmo. Jadi ketika mepet waktu pembatasan registrasi pemain, kebanyakan harus ngakalin tuh. Ntar ngakalinnya adalah ini Christensen kan masih cedera, jadi didaftarin aja, nggak main nggak apa-apa. Nah ketika sembuh masalah lagi. Kenapa? Karena Olmo udah ngelewatin batas gaji. Kayak gitu. Frenkie de Jong batas gajinya masih tinggi juga. Kalau Frenkie de Jong kejual, Olmo harusnya aman kayak gitu. Tapi kan nggak ada siasat Frenkie de Jong mau dijual, malah mau memperpanjang kontrak gitu. Jadi yang bikin Barcelona selalu bermasalah dengan salary cap karena pemainnya itu banyak. Dia nggak dijual, tapi di loan, masih digaji, masih terdaftar sebagai pemain Barcelona.
Jadi kalau ada registrasi kayak gini agak ribet lagi gitu, ngitung-ngitungnya agak ribet. Padahal apa, Barcelona kan banyak. Sekarang sponsor banyak, Nike masuk tuh 100 juta lebih ya, 100 juta euro lebih. Terus juga Barcelona nanti kalau seumpama salary cap-nya nggak mempan, dia akan jual itu kursi VIP buat nonton di Camp Nou itu season depan dijual itu laku juga kayak 100 jutaan laku bisa buat gaji Olmo gitu. Jadi ribet, memang ribet gitu. Karena apa? Karena pemainnya banyak Barcelona. Cuma ini kurang efektifnya juga dari dewan-dewan Barcelona atau dari talent scout manajemen Barcelona yang kelamaan nyimpan pemain jadi susah dijual. Pemain-pemain yang nggak kontribusi masih ada, itu yang bikin gaji-gaji nggak penting, salary cap yang nggak penting itu nembus batas, dan ketika registrasi agak susah, itu yang terjadi ya. Jadi untuk masalah Dani Olmo itu menurut gua agak berat. Kita mau percaya sama siapa? Laporta itu dia presiden klub tapi dia politisi ya. Omongannya nggak bakal bisa dipegang banget. Lu inget kayak kasus Messi, kasus pemain-pemain yang akhirnya pindah gitu, kayak dia pasti mengarahkan biar bola entar di Olmo gitu, kayak tergantung Olmo mau gak gitu, tergantung Messi mau gak diturunin gaji kayak gini, kayak gitu. Jadi dia nggak mau megang bola tuh, dia nggak mau penonton atau fans tuh sorotan kesalahannya ada di Laporta, enggak ya, karena kebijakan dia justru dia ngelempar bola. Karena Laporta nih, kalau gue nggak percaya Laporta ngomong, bahkan dia lagi makan garam dicicipin, Laporta ngomong asin nih garam, gue nggak bakal percaya. Karena kalau gue belum jajalin tuh garam asin segitunya gue sama Laporta. Walaupun beberapa keputusannya bagus, cuma kalau di momen-momen genting kayak gini dia berpolitik. Jadi kita nggak bisa percaya sama siapa-siapa. Ya mungkin kalau kabar atau update terbaru ya Fabrizio Romano lah orangnya. Jadi dinikmatin aja, ada Olmo apa enggak. Gue juga sebenarnya pengen ya ada. Gue kan kalau dari gue masalah Olmo itu cuma ada dua pilihan di otak gue. Lu mau Olmo apa mau De Jong? Kalau mau Olmo jual De Jong lah, rugi-rugi gitu. Tapi kalau dia masih bertahan, ya udah selamat tinggal Dani Olmo gitu kan. Orang yang baru kontribusi bagus, lagi peak perform di Euro, lagi bagus juga di Barcelona, lagi nyari-nyari lagi di Barcelona, dan kita harus kehilangan orang kayak Dani Olmo kalau masih mau mempertahankan Frenkie de Jong. Tapi kabarnya juga kayak ada Ronald Araujo yang lagi dinego sama Juventus. Ya gue juga pengen masih ada Araujo sebenarnya. Christensen perannya nggak terlalu penting nanti ya, karena apa, ada Araujo, ada Inigo Martinez, ada Kubarsi gitu. Jadi mending kalau mau ngisi pos yang kayak flank aja lah. Penggantinya Yamal siapa kalau Yamal lagi cedera, kalau Yamal capek, penggantinya flank kiri siapa gitu. Nah terus gue juga baru ngeh lagi bahwa Jorge Mendes itu di Barcelona selain dia megang Lamine Yamal, dia megang Balde juga, dan dia percaya kalau Balde kalau bertahan setahun aja di Barcelona ini Balde bakal keren. Coba kita lihat ya janjinya seperti apa gitu. Nah sekarang kita bahas kaleidoskop yang terjadi di 2024 Barcelona yang paling memorable buat kalian apa aja. Kalau menurut gua yang pertama apa ya, Hansi Flick lah. Hansi Flick datang ke Barcelona, menjadi manajer, menjadi pelatih di Barcelona. Itu cukup bikin surprise juga buat gua dan bikin gua happy, karena gue tahu masalah utama Barcelona ini pemain kelas-kelas nih ya, pemain otak semua, main efektif, dia main cerdik, main smart kalau di lapangan. Tapi kurangnya apa? Kalau digempur sama fisik, kalau ketemu pemain-pemain yang muscle, kalau ketemu pemain-pemain yang endurance-nya tuh bagus banget, berjibaku, gedebak-gedebuk, nabrak sono sini lari 20 meter dari 25 meter. Gimana caranya Barcelona beradaptasi dengan sepak bola modern kayak sekarang gitu, kayak Liverpool lagi jago banget, City pun kemarin lagi jago banget walaupun sekarang drop. Kayak Munchen beberapa tahun lalu gitu. Ya solusinya sebenarnya ya Hansi Flick. Nah Hansi Flick kenapa? Karena gue tahu dia punya waktu di Jerman, waktu di
Bayern dia kayak punya dokter nutrisi yang handal kayak gitu. Terus pelatih fisik yang handal. Makanya ketika Hansi Flick datang, gue berterima kasih sama Xavi juga mengorbitkan si Lamine Yamal. Ada si siapa lagi dia, Pablo Torre, dia nggak dikasih kesempatan. Kubarsi sama Casado. Jadi dipoles lah, ngelihat potensi pemain yang bagus berubah semua. Pedri yang tadinya 15 menit pucet mukanya, nggak ada darahnya, 20 menit muntah kuning, menit 70 vertigo, sekarang 90 menit lari-lari dia. Casado turun naik ya, ini gokil banget. Terus ada Bernal juga yang bagus, lalu ada Kubarsi, ada Lamine Yamal udah nemu mainnya gimana, jadi enak banget ya. Jadi datangnya Hansi Flick itu salah satu momen yang memorable di 2024 ya, perginya Xavi juga tentunya. Nah, setelah itu memorable, Lamine Yamal menjadi pemain terbaik Euro, dapat Copa Trophy, dapat Golden Boy, sama yang di Dubai apa yang di Arab itu ya, dapat apa itu gue nggak tahu tuh, yang Ronaldo nginvest di situ, makanya dia menang mulu. Jadi gue seneng ada Lamine Yamal, sentuhannya mirip-mirip Messi, cara mainnya visinya bagus banget, sentuhannya kelas banget, smart banget. Dia masih belajar di sekolahnya, dia juga masih main bola. Jadi ada orang bernama Lamine Yamal yang kedua di sepak bola, bukan cuma di Barcelona, di sepak bola. Ada orang yang bernama Lamine Yamal di sepak bola. Ya itu ngingetin gue lagi sama Messi, karena gue kangen banget sama Messi itu. Selanjutnya itu ada apa ya? Oh, menang lawan Munchen 4-1. Wah, ini gue happy banget sih gue. Mas gue gini, kalau ketemu Munchen, kita kan emang susah banget ketemu Munchen ya. Apalagi ada mode bantai-bantai kalau ketemu Munchen. Nah, kenapa gua happy? Karena ada 2 kali kemenangan beruntun tuh ya, Athletic Bilbao bantai, terus abis itu sebelumnya Young Boys ya kita bantai, abis itu Bayern kita bantai 4-1, Madrid dibantai 4-0 tanpa balas. Dan ya itu yang bikin gue seneng. Kenapa? Karena kalau lawan Munchen itu kan harus di Liga Champion. Jadi ketemunya nih gini, gue lebih seneng Barcelona menang lawan Munchen ya 4-1 ketimbang lawan Madrid 4-0 tanpa balas itu. Kenapa? Karena kalau lawan Madrid, kita ini di dalam satu season ketemu nih, pertemuan pertama, masih ada pertemuan kedua. Bisa jadi ntar ketemu di Copa del Rey, bisa jadi ntar ketemu di Super Copa Spanyol, Super Cup Spanyol. Jadi peluang ketemu Madrid setiap tahun tuh kan pasti lebih dari 2 gitu. Jadi mau besok menang, besok bantai-bantai, besoknya kalah, besok bantai-bantai, besok kalah. Itu selalu kita nikmatin setiap tahunnya gitu. Tapi lawan Munchen, ini kan ketemu jarang, dan Munchen lagi garang saat itu. Walaupun lagi goyang juga pas ketemu Barcelona sekarang. Dan pelatihnya Hansi Flick, dramanya kan gitu. Lewah susah ketemu Munchen. Hansi Flick adalah orang yang bantai Barca 8-2. Akhirnya mereka ke Barcelona, Lewah cetak. Kok Lewah mah lawan Madrid golinnya. Dan iya Lewah golin juga lawan Munchen. Rapinya hat-trick. Satu lagi Lewah, iya benar, dari Fermin Lopez. Hampir lupa gue. Nah itu dia salah satu momen yang memorable di 2024. Barcelona menang lawan Munchen 4-1. Itu lebih menyenangkan daripada melihat Barcelona menang lawan Madrid 4-0. Kenapa? Lawan Madrid peluang ketemu dalam satu season itu lebih dari 2 kali. Tapi ketemu Munchen, kita harus ketemu di Liga Champions. Jadi wah happy banget gue menang lawan Bayern ya, diacak-acak, diobok-obok, diajarin lah gitu. Kayak Barcelona lawan Bayern kayak Barcelona ketemu Liga 3 Copa del Rey gitu kan, Liga 3 La Liga gitu, segundanya. Itu gue happy. Dan Kompany juga selaku pelatih dari Bayern, dia juga happy ngelihat permainan Barcelona. Muller yang tengil jadi nggak terlalu tengil lagi, ya nggak bisa tengil lah, 4-1 kok ya, kayak gitu. Nah terus selebihnya lawan Madrid ya biasa lah, melawan Madrid menang 4-0, ya biasa itu. Lamine Yamal cetak gol, di compare sama Arda Güler sama Endrick. Aduh, maksud gua kalau lu nge-compare Lamine Yamal
sama Endrick atau sama Arda Güler cuma buat engagement atau cuma buat war, itu oke. Gue nggak apa-apa kalau alasan lu kayak gitu. Buat nge-war aja nih. Lu tahu itu bakalan rame, lu tahu itu bakalan jadi perdebatan, jadi lu nge-war, compare terus. Tapi kalau lu emang ngerti bola, lu emang pemain bola lah, lu ngerasain ya ini, gue nggak perlu bilang lu main Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kalau lu minimal main bola disuratin cup di Liga anak-anak, ya lu ngerti lah. Kalau nge-compare Lamine Yamal sama si Endrick dan siapa, Arda Güler, kesian Yamal lah, jangan mencederai sepak bola. Kalau menurut gue seperti itu. Dan apalagi ya, kaleidoskop Barcelona kalah sama Leganes sama Las Palmas, ya biasa itu mah. Kayak itu deh ya, itu momen gua. Coba kalau momen kalian apa yang seru, yang memorable di 2024? Kalau gua adalah dipecatnya Xavi, datangnya Hansi Flick. Yang kedua adalah munculnya seorang Kubarsi lah ya, dan Lamine Yamal yang ngingetin lagi cara-cara main Lionel Messi. Terus juga perubahan-perubahan pemain Barcelona secara fisik, dan Barcelona menang lawan Bayern. Ini memorable banget buat gua. Jadi gua happy di situ. Kalau menurut kalian momen-momen apa aja? Ya, Frenkie de Jong comeback kah? Ansu Fati comeback? Atau apa, mungkin ada lagi yang gue kelewat, yang nggak bisa gue sebutin. Coba kalian sebutin yang menarik di 2024 itu apa aja, dan kira-kira di 2025 Barcelona akan seperti apa. Oke, komen aja Barcelona harus jual siapa, Dani Olmo kayak gimana, butuh flank nggak, back harus kayak gimana, kira-kira dapat gelar apa enggak Barcelona mengakhiri puasa gelarnya. Kita lihat, oke? Silakan di komen. Dan gue mau ngucapin selamat tahun baru, Happy New Year buat semua Karbol Mania. Terima kasih yang udah nonton YouTube gue, terima kasih yang udah nonton gue di YouTube orang kalau lagi main di YouTube, dan yang nonton gue di TV, TVRI. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, makin solid, makin bahagia dan berkah. Vamos!